Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah musallabul khair, semoga kita semua diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridho illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-karam wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-20. Hadis yang kedua atau hadis yang ke-174. Kemarin sudah sedikit kita baca wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan, siapa yang menunjukkan ke jalan kebaikan atau ke jalan hidayah, kana lahu minal ajri, maka bagi orang tersebut mendapat pahala mislu ujuri man tabi'ahu, sejumlah atau sama dengan orang yang mengikuti arahan atau jalan hidayah yang ditunjukkan itu tadi. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Kita kalau bisa mengajak satu orang, maka kalau orang tersebut sholat, kita dapat ikut pahala sholatnya. Ngajak dua orang, ia ibadah, kita ikut pahala ibadahnya. Kayak sistem multi level. Semakin banyak yang kita ajak, maka semakin banyak pahala yang kita peroleh. Walaupun amal kita ya segini-segini aja, tapi cuman karena kita rajin ngajak orang, orang-orang yang kita ajak, setiap dia melakukan kebaikan, maka kita juga memperoleh poin dari kebaikan yang mereka lakukan. Tapi sebaliknya, waman da'a ila dhalalatin, orang yang ngajak atau menunjukkan kepada jalan kemaksiatan atau kesesatan, kana alaihi, maka bagi orang tersebut minal ismi, memperoleh dosa, mislu asami man tabi'ahu, semisal atau sejumlah dosa dari orang-orang yang kita tunjukkan jalan kesesatan itu tadi. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita tunjukkan kepada jalan kesesatan itu. Sebagai contoh, orang yang pertama kali melakukan pembunuhan, Qabil, terhadap saudaranya Habil. Ia orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Kemudian ditiru orang sampai sekarang. Maka setiap ada orang yang melakukan pembunuhan, maka Qabil ikut serta pula memperoleh poin dari dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang membunuh.
Nah, ini beratnya orang yang menunjukkan. Dosanya malah lebih besar daripada pelakunya. Kalau pelakunya hanya satu dosa yang ia lakukan saja. Tapi kalau yang nunjukin, kalau yang ditunjukin 2 orang ya dapat 2, yang ditunjukin 10 ya dapat 10. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kemarin sudah. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga atau hadis yang nomor 175. Wa an Abil Abbas, dari bapaknya Abbas, Sahal ibni Sa'id As-Sa'idi. Bapaknya Abbas namanya Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Satu hari Rasulullah pernah bersabda pada saat akan berkecamuknya perang Khaybar. Perang Khaybar ini termasuk salah satu perang yang terlama, kurang lebih 2 minggu. Perang langsung ngadu fisik. Lah kalau perang sekarang kan habis nyalain meriam ngerokok dulu, ngopi dulu, nyalain meriam lagi, nyalain granat lagi. Lah kalau dulu kan ngadu fisik, bener-bener ngadu fisik. Perang ini cukup lama, hampir 2 pekan. Terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Asal mula perang ini ketika beberapa suku Yahudi yang tinggal di Madinah mengkhianati kesepakatan damai yang ditandatangani atau disepakati oleh semua kelompok atau suku yang ada di Madinah. Kemudian ada beberapa tokoh Yahudi yang mengkhianat. Lah karena berkhianat akhirnya sepakat diusir. Lah yang tinggal di Madinah saat itu bukan hanya orang Islam, ya ada Yahudi, ada Nasrani, ada agama-agama lain, Majusi, ya ada. Tapi orang-orang Yahudi ini yang berkhianat. Kemudian diusir. Larilah mereka ke satu tempat namanya Khaybar. Lah dari Khaybar inilah mereka menyusun kekuatan untuk balas dendam. Dan ketika selesai perang Khaybar, ini orang-orang dari Khaybar ini tak pernah berhenti untuk mencari cara membunuh Rasulullah. Sampai akhirnya ada riwayat dalam kisah-kisah Rasul itu, orang-orang Khaybar ini mengutus seorang wanita yang datang pada Rasulullah dengan membawa hadiah makanan, dan makanan itu dibubuhi racun. Tapi dengan izin Allah, Allah selamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu sahabat yang gugur, yang syahid karena korban dari diracun itu. Itu terjadian setelah perang Khaybar. Lah perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, terjadi pada bulan Safar, dengan jumlah pasukan yang jauh sangat tidak berimbang. Rasulullah saat itu membawa pasukan kurang lebih 1.400 orang, sementara dari pihak lawan hampir 10.000. Tapi Allah berkehendak memberikan kemenangan. Itu kisah pada perang Khaybar. Qala yauma Khaybar, Rasulullah bersabda pada saat akan terjadi perang Khaybar. Apa kata Rasulullah? La u'tiyanna rayata ghadan rajulan. Sungguh aku akan memberikan panji atau bendera, simbol pasukan. Dan besok pagi rajulan kepada seseorang, yaftahullahu ala yadaihi, yang lewat tangan orang itu Allah memberikan banyak kemenangan kepada orang Islam. Ini Rasulullah belum menyebut nama. Yuhibbullah, lelaki itu sangat cinta kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan rasulnya pun mencintai laki-laki tersebut. Ini Rasulullah masih merahasiakan. Fabatan nas, kemudian malamnya orang-orang ketika menjelang tidur, yadukuna lailatahum, mereka pada bisik-bisik, mereka pada desas-desus, ayyuhum yu'toha,
siapa sih laki-laki yang dimaksud oleh Rasul itu tadi? Seorang laki-laki yang lewat tangannya Allah banyak beri kemenangan kepada umat Islam, yang laki-laki tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada laki-laki tersebut. Falamma asbahan nas, maka ketika pagi-pagi, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka bareng-bareng rame-rame menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum, semua mereka yarju ayyutoha, yarju, mereka berharap ayyutoha, untuk panji-panji pasukan atau simbol-simbol pasukan itu diberikan pada mereka. Mereka berharap, yo pengen lelaki yang masih misterius disebut oleh Rasulullah itu mereka ya dimaksud. Faqala, di tengah-tengah mereka yang pada bisik-bisik, pada desas-desus itu, kemudian Rasulullah berkata, Aina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bilang, mana nih Ali bin Abi Thalib? Dari kesekian ini mana orangnya Ali bin Abi Thalib? Fakila, maka ada yang menjawab, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi. Ya Rasul, Ali enggak hadir pagi ini. Huwa, beliau, yashtaki, sakit, ainaihi, dua matanya, lagi sakit mata. Kala, kemudian Rasulullah berkata, fa arsilu ilaihi, suruh Ali menghadap ke sini, kata Rasulullah. Fa'utiya bihi, kemudian Ali menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa Rasulullah fi ainaihi, fa basaqa Rasulullah fi ainaihi. Ketika Ali datang, ini setiba-tiba sekonyong-konyong, ujuk-ujuk kalau orang Jawa bilang, langsung mata Ali bin Abi Thalib diludahi oleh Rasulullah. Begitu datang udah sakit mata, tiba-tiba fabasaqa Rasulullah fi ainaihi, Rasulullah meludahi dua mata Ali bin Abi Thalib. Wa da'alahu fabariya hatta ka'an lam yakun bihi waja'un. Kemudian Rasulullah berdoa, dan saat itu juga sakit yang diderita oleh Ali bin Abi Thalib di kedua matanya disembuhkan oleh Allah. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dalam riwayat hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ketika sahabat Ali sakit mata, cukup diludahi oleh Rasulullah, sembuh. Enggak tahu kalau orang sekarang. Ada yang sakit mata datang ke Pak Ustadz Rohman, Pak Ustadz sakit mata Pak Ustadz, dan tambah blonyok. Oh, pakai ludah sendiri. Bahkan kalau dulu orang kampung malah katanya air kencing ya. Iya. Orang tua bapak tuh kalau sakit mata suka di. Nah, ternyata itu ngikuti sunnah Rasul. Lah kan ngikuti apa yang dulu pernah dilakukan Rasul, berarti kan ngikuti sunnah Rasul. Berarti kalau ada yang sakit mata, ludahin. Masalah sembuh kan urusan nanti ya. Ya sunnahnya kan ketika sahabat Ali mau perang, lah sakit mata, lah disuruh ngadep pada Rasul, ya Rasul, Ali sakit mata, oh sini langsung sembuh. Alhamdulillah. Riwayat lain, cuman ini riwayat yang satu ini saya hanya belum lihat kitabnya, hanya dengar-dengar. Ketika dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika dikejar-kejar oleh pasukan kafir, Rasulullah kan bersembunyi di gua Sur. Ketika di dalam gua ini, Rasulullah karena kecapean tidur di pangkuan Abu Bakar. Lah begitu ketiduran, dan nama dalam gua ada lubang, ada kepala ular nongol. Oleh Abu Bakar ditutup pakai jempolnya, sehingga jempolnya ini digigit atau diapain? Apa dipatok? Pokoknya digituin lah. Lah namanya dipatok ular ya sakit kali ya, ular Arab paling gede kali ya. Beda sama ular sini nih, ular Arab. Ular Arab gede kali. Begitu dipatok nahan sakit, air mata ngaleh jatuh mengena Rasulullah.
Begitu kena Rasulullah bangun. Duh, kenapa Abu Bakar kok nangis? Enggak apa-apa ya Rasul. Apa belum tega ninggalin Makkah? Enggak apa-apa ya Rasul. Apa belum tega ninggalin keluarga-keluarga di Mekah, kan harta benda keluarga? Enggak ya Rasul. Akhirnya begitu dilihat jempolnya bengkak. Diludahin. Sembuh. Nah besok-besok kalau ada yang dipatok ular, patok ular cengking, datang aja Pak Haji. Pak Haji. Ludahin Pak Haji. Lah masalah sembuh kan urusan nanti itu. Yang penting kan kalau ngikuti sunnah Rasul, kalau ada yang sakit mata, ludahin. Kalau jadi kiai ya. Kiai ini. Iya. Lah, wong hadisnya jelas kalau ditanya, nomor hadisnya juga ada, kitabnya juga ada. Kalau sakit mata, kalau ngikuti sunnah Rasulullah nggak dipakai obat. Kalau orang dulu mah, kalau orang dulu mah pakai basi katanya. bukan, malah ada air kencing ya. Iya. Bener kan? Ya saya masih inget tuh dulu kok. Sakit mata belekan kalau orang dulu deh bilang. Pakai air kencing yang pertama kali pas bangun tidur suruh begini. Wallahu alam secara medis tuh. Padahal kan ya najis. Karena belum ada obatnya. Belum ada yang lain. Mitos itu. Mitos kan. Mitos. Kadang memang orang kita itu unik ya. Anyang-ayangan kok yang diikat jempol. Kenapa enggak itunya ya? Secara medis gimana ya? Ada saluran sarafnya kali emang. Iya kali ya. Iya. Orang anyang-anyangan kok ya jempolnya yang diikat pakai karet, kok bukan itunya. Lah kadang kalau mau naik bis jauh, naik kendaraan jauh biar enggak batu. ngantongin kerikil. Lah maksudnya apa? Tapi kalau sebagai sugesti kadang sebagai wasilah mohon doa pada Allah ya mungkin diijabah ya. Iya, biar punya hajat, enggak hujan, sapu yang udah enggak kepake ditunggingin. Ya. Celana dalam dibalik. Ada-ada aja. Anak kecil yang susah ngomong kerok pakai emas, pakai cincin, pakai duit. Enggak bisa jalan-jalan sabet pakai belut. Ada-ada aja ya. Wallahu alam lah ya. Yang penting enggak meyakini. Duduk depan pintu katanya jauh jodoh. Lah kalau udah punya bini. Lah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Ali itu sakit mata diludahi sama beliau. Hatta ka'alam yakun bihi wajahun, seakan-akan sahabat Ali itu kayak belum pernah sakit mata. Ya tiba-tiba celik. Kalau di film belum gitu ya, celik sembuh. Fa'atahu rayah. Kemudian Rasulullah memberikan bendera itu. Jadi laki-laki yang dimaksud oleh Rasulullah tadi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan memang peperangan di zaman Rasul itu sebelum pasukan ketemu pasukan kan jagoannya dulu Pak ngadu 3 orang. Bahwa jagoan Muslim, jagoan kafir ngadu 3 orang. Habis ngadu 3 orang baru musuh ketemu musuh. Lah setiap ngadu itu Ali selalu maju terus. Mulai dari pertama kali perang Badar, kemudian perang Uhud sampai perang Khaybar ini Ali maju terus. Dan memang jagoan Muslim kalau enggak Ali, Umar, kalau enggak Umar, Khalid. Cuman kan Khalid masuk Islamnya setelah perang Uhud baru masuk Islam. Khalid bin Walid. Ya pokoknya kalau ada adu tanding jagoan, ya 3 ini yang maju terus. Kalau dulu sebelum meninggalnya Abbas, siapa Abbas? Yang paman Rasulullah itu. Yang satunya Hamzah. Tapi Hamzah kan meninggal wafat pada saat perang Uhud. Pertama kali yang maju ya Ali, Hamzah. Itu jagoan Islam pada saat itu. Fa'atahu rayah, maka Rasulullah memberikan bendera tersebut. Faqala Aliun. Maka ketika Ali diberikan bendera oleh Rasulullah, Ali berkata, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana." Ya Rasul, apakah saya harus memerangi semua suku-suku itu sehingga mereka mau masuk Islam? Jadi Ali saat itu mengiranya Islam ini harus disebarkan dengan perang. Faqala, maka Rasulullah menjawab,
Ungfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Unfud ala rislika, pelankan jalan atau langkah kakimu. Ini bahasa kinayah. Pelankan langkah itu maksudnya bendera ini bawa, datang ke suku-suku itu, ke kaum-kaum itu, ajak pelan-pelan. Sampaikan Islam ini dengan pelan-pelan, enggak langsung datang serang, enggak. Yang diserang, yang diperangi itu ya yang merangi dulu, kayak orang-orang Khaybar itu tadi. Tapi kalau suku-suku yang lain ya datangi dulu, perkenalkan dengan Islam. Dan itulah misi yang diemban oleh para sahabat yang disebar hampir ke seluruh jazirah Arab awalnya. Kemudian menyebar sampai sekarang, sampailah ke Cipucang 3 ini. Entah kapan, entah siapa yang pertama kali membawa, ya wallahu a'lam. Yaitu perintah Rasulullah dulu, unfud ala rislika, pelankan jalan kakimu. Ini bahasa kinayah, artinya pelan-pelan. Perkenalkan bendera Islam la ilaha illallah ini pada mereka orang-orang yang belum kenal Islam. Summa da'uhum ilal Islam, kemudian dakwailah mereka, perkenalkan mereka tentang Islam. Sehingga konon ada sahabat yang dikasih tugas Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang pertama kali membawa Islam keluar dari Jazirah Arab. Dan konon katanya makamnya ada di Cina, tapi wallahu a'lam. Konon katanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ia terus berjalan menyebarkan Islam sampai ke negeri Cina dan wafat, meninggal dimakamkan di Cina. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau di Indonesia ini kan sudah generasi jauh. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah, dan kabarkan kepada mereka, pada kaum itu, bima yajibu alaihim, dengan hal-hal yang wajib bagi mereka, min haqqillahi ta'ala fihi, hak-hak Allah Ta'ala, artinya nyembah Allah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, ajaklah tentang itu. Fa wallahi, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika, seandainya Allah memberi hidayah, bika sebab karena engkau Ali. Rasulullah saat itu ngomong pada sahabat Ali, seandainya ada orang yang memperoleh hidayah sebab engkau. Ini Rasulullah bilang memperoleh hidayah sebab. Jadi yang memberi hidayah tetap Allah. Sebabnya macam-macam. Ya bisa jadi sebabnya lewat tangan kita, bisa jadi lewat tangan siapa saja, bisa jadi. Tapi yang memberi hidayah tetap Allah. Wong Rasul sendiri juga enggak bisa memberi hidayah kepada keluarga dekatnya. Abu Thalib kurang apa, wong paman sekaligus besan. Abu Lahab yo sama, paman yo besan pula, tapi yo sampai akhir hayat belum Islam. Maka hidayah ini datang dari Allah, cuma bisa lewat siapa saja. Ya ada orang yang kadang ya lewat obrolan santai dengan kita, kadang obrolan di depan rumah. Mungkin orang yang sama sekali belum kenal dengan ngaji, dengan Islam, karena obrolan santai. Nah itu. Dan bahkan kalau kadang saya mau mikir gitu, ketika saya khutbah Jumat, itu kan yang dengerin mungkin ratusan orang ya, apalagi di masjid-masjid besar ratusan. Cuman kadang saya berpikir dari sekian ratus orang yang denger ini, yang mengamalkan kira-kira ada berapa orang ya? Dan bahkan kadang lebih efektif lewat obrolan, berdua, bertiga, yang sambil santai, mungkin sambil ngopi, sambil santai-santai, ngerokok. Kadang malah lewat itu loh orang tersentuh hidayah. Kadang ya. Tapi bisa jadi lewat khutbah Jumat, lewat ceramah-ceramah maulid, ya bisa jadi. Cuma kadang yang lebih mengena ya lewat obrolan-obrolan.
Ada orang yang tersentuh yang dulunya agama lain, ini lewat obrolan santai kadang tersentuh masuk Islam. Ada orang yang memang Islam cuman sama sekali belum pernah menjalankan syariat Islam, dari obrolan santai bisa jadi ia tersentuh dengan Islam. Lah kata Rasulullah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, kalau seandainya ada satu orang saja yang memperoleh hidayah sebab karena dirimu Ali, khairun laka min humrin na'ami, itu lebih baik, lebih mulia, nilainya lebih besar daripada harta benda yang terbaik di muka bumi ini. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam ini tidak disebarkan dengan pedang, dengan perang, tidak, tapi dengan pelan, dengan damai. Tetapi apabila ada yang mengganggu, mengkhianati kesepakatan seperti orang-orang suku Khaybar itu tadi, ya Rasul gak segan-segan untuk memerangi mereka. Ini hadis intinya bahwa sahabat Ali dinasihati Rasulullah, ketika ada orang yang memperoleh hidayah Allah tapi lewat tangan kita atau lewat mulut kita, itu pahala yang luar biasa besar buat kita. Ya, kalau kita bisa tadi menjadi wasilah datangnya hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya, hadis yang nomor 4 apa 176. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna fata min Aslama, ada seorang pemuda dari suku atau Bani Aslam. Qala, ia berkata, ya Rasulullah, inni uridu al-ghazwa, saya pengen ikut perang. Setiap Rasul ingin ada misi perang, saya pengen ikut perang. Walaysa ma'i ma atajahhaza bihi, tetapi saya enggak punya ongkos. Ini luar biasanya. Mau perang ongkos bawa sendiri-sendiri. Dan kita kadang kemana-mana dibayarin aja males. Ini mau perang ongkos sendiri. Ini perjuangan di zaman para sahabat seperti itu, luar biasanya. Ya Rasul, saya pengen ikut andil perang, tapi saya enggak punya ongkos. Wong kalau perjalanan jauh ya butuh bekal, butuh macam-macam. Saya enggak punya ya Rasul, buat makan pas-pasan setiap hari. Qala, maka kemudian Rasulullah sampaikan, i'ti fulanan. Oh, kalau gitu kamu datang kepada si fulan. Fa innahu qad kana tajahhaza famaridu. Itu si fulan, dia udah nyiapin bekal untuk perjalanan perang. Lengkap, udah semuanya lengkap. Famarido, tapi dia sakit. Fa'atahu, maka kemudian pemuda tersebut datangi si fulan itu tadi. Faqala, kemudian ia katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'ukas salam. Fulan, Rasul menitip salam kepadamu. Menitip salam itu hukumnya sunnah. Kita keamanahan menyampaikan salam hukumnya wajib. Dan ini termasuk sesuatu yang berat. Kalau kita dititipi benda, insya Allah untuk menyampaikannya itu enggak berat. Tetapi kalau hanya sekedar ketemu Pak Ustadz Rahman, ketemu titip salam ya, itu dia yang sering lupa. Padahal kalau kita menyanggupi, itu hukumnya wajib untuk menyampaikan. Kita menerima amanah titipan salam, itu hukumnya sunnah. Misalnya ada orang titip salam ya ke Pak Ustadz, kemudian kita bilang, aduh mohon maaf ya, nggak bisa, nggak dosa. Nolak itu nggak dosa. Tapi menerima itu, menerima titipan salam itu hukumnya sunnah. Dan kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan hukumnya wajib. Tapi walau karena kayak nggak ada bendanya, kadang sering kita remehin. Padahal itu selama kita belum menyampaikan kepada yang bersangkutan, kita masih punya utang, seperti kayak masih punya utang. Makanya misalnya ada orang nitip salam, kita terima, itu hukumnya sunnah. Menyampaikan titipan itu hukumnya wajib. Maka kalau memang kita kok
kayaknya nggak bisa atau sering mungkin lupa kalau dititip, mending nggak usah diterima. Titip salam ya ke Pak Ustadz, waduh mohon maaf, mas saya orangnya pelupa, saya bukan nggak mau, cuman saya mohon maaf lah kalau dititipi salam nggak bisa, ya mending begitu. Karena nitip salam itu, menerima titipan salam itu sunnah, tetapi menyampaikan titipan hukumnya wajib. Nah ini dalam cerita ini ada seorang pemuda tadi yang diutus oleh Rasulullah datang ke si fulan yang mau ikut perang tapi sakit dan persiapan sudah lengkap. Wa yaqulu, dan pemuda tadi bilang, "A'tini alladzi tajahhazta bihi." Fulan, saya dengar dari Rasulullah engkau sudah mempersiapkan bekal untuk perang. Lah sementara kamu sakit, bagaimana kalau bekalmu itu kamu berikan kepada saya? Faqala, maka kemudian si fulan itu menjawab, "Ya fulanah, wahai istri." Kemudian si fulan tadi yang lagi sakit manggil istrinya, "A'tihil ladzi tajahhaztu bihi." Kalau bahasa kita, Dek, bekal abang yang mau abang bawa yang udah semua lengkap itu berikan kepada pemuda ini. Berikan pada pemuda ini. Wala tahbisi minhu syai'an, dan jangan disisakan sedikit pun. Pokoknya semua bekal yang saya persiapkan berikan pada dia. Fa wallahi, maka demi Allah, la tahbisina minhu syai'an, jangan sekali-kali engkau sisakan bekal yang sudah aku persiapkan, berikan semuanya. Fayubaraka laki fihi, maka Allah akan memberikan keberkahan untukmu dari perbekalan tersebut. Nah, maknanya hadis ini, ketika seseorang mau melakukan kebaikan tapi dia tidak mampu karena sakit, maka boleh diwakilkan, dibadalkan ke orang lain. Kecuali ibadah-ibadah tentu memang nggak bisa. Misalnya kayak haji, umroh, itu kan bisa dibadalkan. Mau berangkat, semuanya udah lengkap. Nah, giliran pas hari hanya malah sakit. Lah kemudian dia mutus orang, udah kamu aja yang berangkat dah. Semuanya udah bayar, udah lengkap, udah di booking semuanya, masa nggak jadi, udah kamu aja yang berangkat. Boleh. Dan pahalanya bisa berubah jadi dua. Orang yang ngongkosin tadi ya tetap dapat pahala umrohnya, lah orang yang berangkat juga tetap dapat pahala umrohnya. Atau disebut badal atau haji juga begitu sama. Nah, seandainya kita mau melakukan sesuatu yang baik tapi kita nggak bisa ikut, kita cukup nitip saja, maka pahalanya sama. Kayak misalnya biasanya kita ikut ngaji malam Sabtu lah, karena mungkin repot lah kemudian ngirim air minum. Kita nggak bisa ngaji, tetapi air minumnya nyampe, kita memfasilitasi, maka pahalanya sama dengan orang yang hadir ngaji. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, orang yang memfasilitasi kebaikan maka ia akan memperoleh pahala dari kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, dalam kisah ini tadi, si fulan itu tadi tidak bisa berangkat, tetapi dia ngongkosi orang yang mau berangkat pula perang, kemudian perbekalan disuruh membawa semua, maka pahalanya orang yang berangkat perang ya dapat pahalanya, orang yang membekali juga dapat pahalanya. Nah, misal ini kalau budaya kampung saya dulu, Pak, kalau ada anak pulang pesantren mau balik ke pesantren, itu budaya orang sono ya tetangga kanan kiri itu pada ngasih duit, ya walaupun jumlahnya nggak seberapa, tapi itu sebagai bentuk perhatian, nitip. Ini nitip ya, doain. Kalau orang Jakarta, kalau orang mau berangkat haji, pada ini ada yang ngasih, ada ngasih. Lah, kita mungkin nggak bisa berangkat nyantri, nggak bisa berangkat thalabul ilmi, tapi kita memfasilitasi, paling nggak tadi itu ngasih sangu, maka pahala yang diperoleh anak santri tersebut juga kita memperolehnya. Nah, ini
hikmah dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim Imam Muslim dari hadis yang nomor 170. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bab yang ke-21, babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Nah, ini mas sering kita dengar, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu, saling membantu, 'alal birri dalam kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Dan ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi ketika menulis bab ini adalah surah Al-Asr. Ayat yang masyhur. Cuman kalau baca nggak hati-hati kadang ujungnya bisa ketuker sama atin. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Komentar Imam Syafi'i ketika mengomentari atau menafsirkan ayat surat ini, beliau bilang seandainya orang itu mau mendalami surah Al-Asr atau wal asri, udah cukup baginya untuk menjadi muslim yang baik. Suratnya pendek, cuma 3 ayat. Kita hafal semua. Bahkan kalau anak-anak ngaji biasanya jadi wiridan pas mau pulang. Bubaran ngaji biasanya baca wal asri innal insana lafi khusrin dan seterusnya. Dan memang dalam ayat atau surat ini pendek tapi artinya begitu luar biasa. Kalau kita cari dalam tafsir-tafsir yang ditulis oleh para mufassir besar, surah ini pendek tapi tafsirannya lumayan panjang luar biasa. Di antaranya dibuka dengan bacaan wal asri, demi waktu asar. Wanya itu namanya wawu qasam, wawu yang digunakan untuk sumpah, demi. Karena wa itu kadang diartikan dan, tapi kadang diartikan demi, sumpah. Wallahi, demi Allah. Kadang dia akan diartikan wallahi dan Allah, tapi di sini diartikan qasam. Qasam artinya sumpah. Wal asri, demi waktu asar. Ada apa dengan waktu asar? Kok Allah menggunakan waktu asar? Dan dalam Quran Allah banyak menggunakan waktu untuk sumpah. Wal duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Wal fajri, demi waktu fajar. Banyak waktu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah di dalam ayat Quran. Wal asri, demi masa atau demi waktu. Spesifiknya waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Semua kita itu akan rugi, semua kita akan nyesel. Yang beramal banyak yo nyesel, apalagi yang beramal sedikit, semua nyesel. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika roh ini berpisah dari raga kita, penyesalan roh itu, laula akhartani, ya Allah seandainya engkau tunda sebentar aja, ila ajalin qarib, sebentar aja, fa asaddaqa, maka saya akan sedekah. Jadi penyesalan utama itu tentang sedekah. Kenapa nggak dibanyakin ya? Wong yang begitu meninggal juga paling buat rebutan. Rumah yang kita bangun dengan duit kita, dengan keringat kita, pontang-panting, dengan akal kita, dengan pikiran kita, begitu kita meninggal, orang-orang nyebutnya udah nginep. Pak ya. Padahal di rumah-rumah kita sendiri loh. Padahal bahasa nginep itu kan kalau di orang tidur di rumah orang lain itu namanya nginep. Lah ini di rumah kita loh. Kalau kita meninggalnya misalnya sore, nggak langsung dimakamin, orang-orang ngomongnya, almarhum diinepin apa langsung? Nginep bahasanya. Padahal di rumah kita, yang beli kita,
Yang bangun yang ngedesain kita. Begitu kita jasad masih utuh, hanya roh yang nggak ada, bilangnya nginep. Iya, bilangnya nginep. Nyebut nama aja udah males ya. Iya kan, kalau ada orang meninggal, kita nggak nyebut namanya, paling kita nyebut almarhum. Kalau laki-laki, kalau perempuan almarhumah. Lah kalau bencong, oh nyusahin. Ya kalau laki-laki kan ngedoainnya jelas ya, Allahumma warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Perempuan, Allahumma warhamha wa afiha wa'fu anha. Nah kalau bencong nih. Lah iya. Misalnya pas mau tahlilan Pak Ustadz Roman juga enak. Bapak-bapak kita doakan almarhum siapa? Laki-laki. Kalau perempuan almarhumah. Lah kalau bencong aluminium. Ayo, nyusai. Waktu hidupnya nyusai, meninggalnya juga nyusai. Lafi khusrin, semua kita rugi illa kecuali. Ini namanya illa itu kalau dalam istilah ilmu tata bahasa namanya istisna, pengecualian. Semua rugi kecuali warga Cipucang 3 semuanya datang kecuali alladzina amanu, orang-orang yang percaya. Tentu dengan konsekuensi kepercayaannya, bukan hanya sekedar percaya. Orang percaya, iman itu kan harus ada 3 aspek. Yakin dengan hatinya, kemudian diucapkan dengan mulutnya, kemudian dibuktikan dengan perbuatannya. Itu baru disebut iman. Kalau hanya sekedar percaya, saya percaya, sholat enggak, belum genep. Harus 3-tiganya. Hatinya yakin, mulutnya ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian badan gerak membuktikan dari keyakinan dan ucapannya itu, ya sholat, ya puasa, ya zakat dan seterusnya. Wa amilus shalihat, amilus shalihat itu sebagai bentuk penjabaran dari amanu itu tadi. Kalau kita iman pada Allah, ya maka buktikan dengan amilus shalihat. Kita sholat, kita berbuat baik dengan tetangga kanan kiri. Nah itu bentuk dari amanu itu. Kemudian watawasau bil haq, saling, bahasanya saling, bukan satu arah tapi 2 arah, saling. Sini ke sono, sono ke sini. Itu bahasa Qur'annya begitu. Watawasau bil haq dalam masalah kebenaran. Jadi mengingatkan masalah kebenaran itu bukan otoritas satu pihak, tapi semua pihak. Sini ke sono, sono juga ke sini. Kalau sini salah, sono harus ngingetin. Loh, udah isya, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kira itu masalah apa dia? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir